Shalom saudara, pada Voice Adventakos hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara. Kita semua siap menyembah Tuhan, amin. Mari angkat tangan kita sama-sama. Dalam hati kami rindu selalu meninggikan nama Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak dipuji, ditinggikan. Hari ini tangan kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Tanda kami sepakat, keluarga lepas keluarga, setiap kami yang ada di rumah, hanya nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang layak dipuji, disembah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku. Namamu
kejayaan. Nama-Mu berkuasa, tiada hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Indonesia dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, tiada hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Katakan Indonesia, Indonesia dipenuhi nama Tuhan. Indonesia, Indonesia dipenuhi nama Tuhan. Rumah ini, katakan, rumah ini dipenuhi nama Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dengan Tuhan kami percaya pasti melakukan perkara yang dahsyat, perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Kasih tahu kiri kanannya, kalau mau lihat perkara ajaib tetap dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Denganmu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Come on. Tepuk tangannya bisa lebih keras lagi sama-sama. Hey, serukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Angkat tangan semua. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mana tepuk tangannya sama-sama? Sorak katakan serukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Angkat tangan semua. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Loncat. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya! Teriak sama-sama dengan iman. Selamanya. Sorak-sorai katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi dong tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita. Tuhan berikan kuasa buat saudara dan saya untuk mengalahkan musuh kita. Saya percaya musuh kita adalah kekhawatiran kita, saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita hadapi hari-hari ini terjadi, tentu itu membuat iman kita lemah. Tapi hari ini dengan pujian ini, saudara, mari pandang wajah Tuhan, pandang Yesus. Kita makin dekat dengan Tuhan, memperbanyak waktu kita ada di hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jalan lain. Jesus. Yes, Lord. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata Kau pun menunggu, dan ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan membawa hidupku. Oh, sama-sama dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, oh, setiap kataku Kau pun menunggu, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sebab, membawa sebabku, menyadarkan
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, oh, setiap kata Kau pun menunggu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sebabku, membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sembah Dia, kami sembah. Sama-sama pandang wajah Tuhan dengan iman semua. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sebabku, membawa sebabku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu. Come on, mengejar hadirmu lebih lagi, mengejar hadirmu, mengejar
kasih Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan yang menyertai kami dalam hari-hari kami, dalam seluruh kegiatan kami. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah kekhawatiran kami, Tuhan hadir. Bahkan Engkau hadir di dalam kami untuk memberi penghiburan, untuk memberi kekuatan, untuk memberikan pertolongan bagi setiap kami yang membutuhkan Engkau. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kerinduan hati kami, hadirlah di tengah-tengah kami. Lawat kami, jamah kami, urapi kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak ada yang sia-sia. Tapi kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Menguatkan kami, menghibur kami, mendorong kami, memotivasi kami. Supaya kami maju terus di dalam Engkau. Sekalipun kami mengalami banyak kesulitan, banyak tekanan hidup. Tapi biarlah kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi takut dan khawatir. Tapi kami tetap optimis bahwa Tuhan mampu menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Urapi hamba-Mu, sertai hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan perkataan hikmat manusia semata, tapi sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam Jemaat GBI Baywalk. Haleluya. Saya berdoa keadaan dan kabar saudara dalam keadaan baik-baik saja. Bersama dengan saya katakan, Yesus ajaib, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih bisa bertemu kembali dengan saya, Pastor Roganda Marbun. Ya, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menang atas tekanan hidup. Ya, mari kita awali dengan pembacaan Alkitab kita dari Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Sekali lagi Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Saya akan baca buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Mazmur ini adalah tulisan daripada Bani Korah. Nah, Bani Korah mengalami sebuah tekanan hidup, sebuah pergumulan hidup, sebuah permasalahan hidup. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Dia menangis siang dan malam, mencucurkan air matanya dengan satu harapan bahwa Tuhan mampu menolongnya sehingga keluar dari setiap kesulitannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya percaya tidak ada manusia di muka bumi ini pun yang tidak punya pergumulan hidup. Tidak ada masalah, tidak ada problem. Itu tidak akan mungkin terjadi dalam hidup kita. Semua kita masing-masing punya tekanan hidup. Khususnya di masa-masa pandemik ini. Saya percaya kita semua punya masalah, punya pergumulan, punya tekanan, punya dampak daripada corona ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seringkali ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengambil keputusan yang instan, yang konyol, yang merugikan. Karena biasanya mereka akan mengakhiri hidup mereka. Nah, kalau saudara pernah pergi ke Korea Selatan, di sana ada namanya jembatan Mapo Daegyo, ya. Adalah jembatan yang membentang di atas Sungai Han dan menghubungkan dua belahan kota Seoul, Korea Selatan. Jembatan ini diselesaikan dibangun pada tahun 1970, kemudian direnovasi kembali sama pemerintahan Korea Selatan tahun 2012. Nah, tetapi akhir-akhir ini jembatan ini menjadi tren karena apa? Karena jembatan ini menjadi tempat favorit untuk orang bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Korea Selatan adalah salah satu negara yang kasus bunuh diri cukup tinggi setelah Jepang khususnya, ya. Korea Selatan adalah salah satu negara yang terkenal dengan budaya malu, ya. Dan masyarakat Korea Selatan memiliki standar yang tinggi terhadap sebuah keberhasilan. Hal ini tentu membawa tekanan yang cukup besar bagi masyarakat Korea Selatan, khususnya bagi generasi muda mereka. Hal ini terlihat dari rentang usia mereka yang melakukan bunuh diri itu berusia sekitar antara 15 sampai dengan 24 tahun. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini adalah contoh orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi berbeda dengan Bani Korah. Bani Korah ketika dia mengalami sebuah tekanan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, Bani Korah tidak memilih untuk mengakhiri hidupnya, tidak memilih untuk mengambil keputusan yang instan, tetapi Bani Korah memilih untuk datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan dan pembelaan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas masalah. Karena saya percaya bahwa masalah itu bukan hanya dilihat dari sisi negatifnya saja, tapi masalah itu juga ada sisi positifnya, ya. Karena masalah itu bisa membawa kita kepada proses kesempurnaan, ya, proses kesempurnaan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang akan saya sampaikan hari ini. Bagaimana supaya kita bisa menang atas masalah? Yang pertama, tetap fokus pada Tuhan. Mazmur 144 ayat 1 bilang seperti demikian. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya. Nah, ini mazmur daripada Daud. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Daud ini adalah seorang yang sangat terkenal di kalangan Israel. Tetapi ketika dia menghadapi sebuah masalah, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mengandalkan hikmatnya, dia tidak fokus kepada masalahnya, dia tidak mengandalkan orang lain, tetapi justru dia fokus kepada Tuhan. Dia bilang bahwa Tuhan itu adalah gunung batunya. Dia bilang, Tuhan mengajar tanganku untuk bertempur dan jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku dan tempat perlindunganku, yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasaku. Nah, jadi artinya bahwa ketika Daud itu fokus kepada Tuhan,
Tidak ada satu orang pun yang mampu mengalahkan Daud. Tidak ada satu masalah pun yang mampu menekan Daud. Kenapa? Karena dia fokus kepada Tuhan. Karena ketika dia fokus kepada Tuhan, maka kekuatan daripada Tuhan itu mengalir dalam hidup Daud. Sehingga Daud bisa mengalahkan setiap musuh-musuhnya dan mengalahkan setiap kondisi-kondisi yang menekan hidupnya. Sehingga hidupnya menjadi berkemenangan. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak bisa menghentikan badai yang datang dalam hidup kita. Tetapi reaksi kita akan menentukan apa yang datang di kemudian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang paling penting adalah kita harus bisa memenangkan dalam setiap tekanan dalam hidup kita, dalam setiap peperangan dalam hidup kita. Yang paling penting juga adalah respon kita terhadap setiap peperangan yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena respon itu akan mempengaruhi dan menentukan apa yang datang kemudian hari. Karena benar salah itu bukan soal masalahnya, tetapi benar salah adalah soal respon kita. Karenanya kita harus memiliki respon yang baik. Daud ketika dia menghadapi sebuah kesulitan dan tekanan hidup, dia punya respon yang tepat. Dia datang kepada Tuhan, dia fokus kepada Tuhan sehingga dia bisa mengalahkan setiap masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk menggenapi rencananya yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah ketika kita diperhadapkan dengan sebuah proses. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada cara Tuhan untuk membentuk kita, untuk membangun kita sehingga karakter kita mengalami perubahan dan kita semakin mengenal Tuhan. Dan kalau kita semakin mengenal Tuhan, maka kita akan semakin mahir dalam menghadapi setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, mungkin masalah saya berbeda dengan masalah Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi. Kita akan bertemu, tetapi kita akan bertemu dengan satu titik. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang sedang mengerang, banyak orang yang sedang menangis, banyak orang yang sedang meratap. Bahkan gereja-gereja menghimbau semua jemaatnya, aktivitas program-program gereja dihentikan. Semua khusus untuk pujian, penyembahan, berdoa, menaikkan doa kepada Tuhan, mengerang kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya pandemik ini cepat selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Jadi pandemik yang kita alami sekarang ini sebenarnya ada sisi positifnya juga, bukan hanya sisi negatifnya saja. Tetapi dari pandemik ini kita mulai diajari bahwa sebenarnya kita sangat membutuhkan Tuhan. Karenanya saudara lihat hari-hari ini gereja sepi. Bahkan pasca yang sebentar lagi pun tidak pasti. Karena suasananya belum membaik. Kalau kita lihat nilai kasus, angka kasus yang semakin hari itu tetap naik. Corona datang membawa pesan seolah-olah ritual rapuh. Hura-hura atas nama Tuhan itu semuanya semua adanya. Bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng. Hanya bersifat komoditi dan dagangan saja. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di gereja, bukan di mimbar saja, di mimbar khotbah saja. Bukan di KKR lapangan saja. Melainkan juga pada kesendirian kita. Pada mulutmu yang terkunci. Pada hakikat yang senyap. Pada keinginanmu yang bermakna. Pada keheninganmu yang bermakna. Corona mengajarkan Tuhan itu
bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu tentang ritual saja. Tuhan ada pada keputusanmu Tuhan ada pada keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit corona. Memurnikan agama bahwa tidak boleh ada yang tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Tak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar. Tidak ada lagi sorak-sorai yang memperdagangkan nama Tuhan. Datangi dan temui Dia di dalam jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh, di mana hanya engkau dan bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada di dalam hatimu. Hati orang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya hati nuranimu yang bicara. Biarlah para orang munafik, orang-orang yang suam, orang-orang yang sombong, yang mempermainkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, disadarkan akan hal ini. Semoga kita dapat belajar dari kejadian ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya kita disadarkan, kita sangat membutuhkan Tuhan. Karena agama tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karenanya mari hari-hari ini bangkitkan gairahmu untuk membangun hubunganmu dengan Tuhan. Mari mulai berseru, mengerang kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, corona ini sulit sekali untuk dihentikan. Tetapi saya percaya bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan pasti bisa selesai. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada situasi dan kondisimu. Tetapi tetaplah fokus kepada Tuhan. Karena ketika engkau fokus kepada situasi dan kondisimu, percayalah, engkau semakin hari akan semakin takut. Engkau semakin hari akan semakin khawatir. Engkau semakin hari akan semakin ragu kepada Tuhan. Bahkan engkau mungkin akan seperti orang-orang yang tidak beriman. Akan mempertanyakan, di manakah Tuhan? Oleh karena kita fokus kepada situasi dan kondisi. Tapi hari-hari ini jangan engkau fokus kepada situasi dan kondisimu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Karena ketika engkau fokus kepada Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan akan mengalir. Sukacita daripada Tuhan mengalir. Kebahagiaan daripada Tuhan mengalir. Kesembuhan daripada Tuhan mengalir. Semua hal-hal persediaan sorga yang baik itu akan mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita mampu melewati dan menang atas tekanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini ada di antaramu yang sedang sakit, terpapar COVID-19. Atau mungkin ada di antaramu sedang mengalami tekanan perekonomian karena usahamu mungkin sedang macet. Atau engkau mungkin sedang di PHK. Atau mungkin juga keluargamu terancam perceraian oleh karena faktor ekonomi dan yang lain-lain. Tapi saya mau katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan lihat situasi dan kondisimu. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Engkau akan lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas tekanan hidup kita? Yang kedua, ingatlah apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa-masa yang lalu. Ya. Nah, Mazmur Bani Asaf mencatat dalam Mazmur 77 ayat 11 sampai dengan 12 demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Nah, kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya Bani Asaf ini sendiri dalam batinnya ada sebuah pergejolakan.
Di satu sisi faktanya dia melihat dia sedang mengalami tekanan hidup. Dia mengalami kesulitan, dia mengalami pergumulan, dia mengalami tekanan. Tetapi di sisi lain dia coba lawan dengan cara apa? Mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang baik. Pak, Bu, percayalah, iblis itu adalah orang yang paling pintar. Makhluk yang paling pintar untuk bisa memberikan fakta-fakta dalam hidup kita. Karenanya jangan ikuti jalur-alur pikiran daripada iblis. Karena iblis itu paling pintar memberikan bukti-bukti faktanya bagi setiap kita. Sehingga kita itu bisa berpikir dalam hati kita, buktinya doa saya tidak dijawab. Buktinya mujizat tidak terjadi. Saya sudah berdoa sekian lama. Saya sudah menangis. Saya sudah meraung. Tapi mujizat juga belum datang. Buktinya uang tabungan saya selama ini yang saya sisihkan sudah mulai saya gali sendiri. Buktinya hutang saya sampai sekarang belum lunas. Buktinya sekarang saya di PHK. Dan yang lain-lain. Iblis paling pintar memberikan fakta dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang, jangan pernah ikuti alur pikiran iblis. Tapi mari coba kita ingat-ingat perbuatan Tuhan di masa lampau dalam hidup kita. Berapa lama Tuhan menolong hidup kita. Kalau saya sekarang usianya 44 tahun. Selama 44 tahun Tuhan yang sama yang menolong saya juga menolong saudara. Sampai seumur saudara sekarang Tuhan menolong kita. Sehingga kita bisa ada sampai sekarang ini. Coba ingat-ingat kembali. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat ajaib dalam hidupmu. Bapak ibu saudara, kalau saya bisa cerita banyak sekali perbuatan Tuhan yang sangat ajaib dalam hidup saya. Dulu saya pernah mengalami sebuah penyakit yang datang itu secara rombongan, secara berjamaah. Ya, jadi ada batu empedu, lalu ada paru-paru basah, lalu ada penebalan di lambung, lalu ada juga pengapuran di lutut saya, lalu ada hernia di pusar saya, hernia umbikalis, belum lagi ada pembengkakan di leher saya. Nah, penyakit itu datang secara bersamaan, secara berjemaah, secara berkelompok menyerang saya. Dan napas saya hampir selesai. Dan saya ngap-ngapan. Saya susah sekali untuk bernapas. Dan saya sudah berdoa. Setiap hari saya berdoa. Setiap detik, setiap menit, setiap jam saya berdoa. Serasa surga itu ada di atas kepala saya. Tetapi saya melihat belum ada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Tapi Bapak Ibu Saudara, di hampir keputusasaan saya, tiba-tiba saya telepon mama saya. Dan mama saya menerima telepon saya. Dan saya bilang, Ma, saya mau mati. Lalu mama saya nanya, kenapa kamu ngomong begitu? Lalu saya ceritakan semua penyakit saya yang begitu banyak. Mama saya bilang, Nak, kamu tidak akan mati. Karena saya tahu rencana Tuhan belum digenapi dalam hidupmu. Dari kecil saya sudah menasarkan kamu untuk jadi pendeta. Dan waktu saya bawa kamu untuk penyerahan anak di gereja Betel, pendeta lihat wajahmu, langsung bilang besar jadi pendeta. Nah, sekarang kamu belum jadi pendeta yang terkenal. Jadi kamu tidak akan mati. Nah, perkataan yang sederhana itu membuat saya kuat kembali. Membuat saya bangkit kembali. Membuat saya terhibur. Sehingga saya bersemangat kembali. Apa yang terjadi ketika iman saya bangkit. Saya mulai berseru kepada Tuhan. Saya mulai menjerit kembali kepada Tuhan. Saya mulai menangis kembali kepada Tuhan. Mulai minta pertolongan kembali kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba mujizat itu terjadi. Saya sudah konsumsi obat. Lalu obat saya habis.
Dan saya pergi ke dokter yang lain ya, karena dokter yang handle saya ternyata lagi pergi seminar ke luar negeri. Nah lalu dokter ini bilang dengan saya naik keranjang, lalu saya naik keranjang, lalu dokter periksa. Dia mulai periksa sakit, tidak, sakit, tidak, sakit, tidak, sakit, tidak, sakit, tidak, sakit, tidak. Nah dokter itu heran, lalu dia bilang, Pak, buang dari pikiran Bapak. Kalau Bapak sakit, sebenarnya Bapak itu tidak sakit apa-apa. Wah, yang benar dokter, benar. Saya langsung lompat itu dari ranjang ya, dari tempat pemeriksaan. Saya bilang, haleluya, haleluya, saya semangat. Saya pergi pulang ke rumah dan cerita dengan istri saya, bahwa dokter bilang saya tidak sakit. Tapi yang menjadi pertanyaan, selama ini obat apa yang saya minum? Karena begitu diperiksa, memang saya sakit. Saya di ronsen, saya USG, ya. Lalu saya tanya ke dokter yang pertama, dan dokternya bilang, memang Bapak tidak sakit. Tetapi yang saya kasih itu hanya vitamin saja. Karena menurut saya penyakit Bapak itu aneh. Karena ada yang di leher, ada yang di perut, ada yang di lutut, ada yang di paruh. Dan menurut saya itu semua tidak ada hubungannya. Bukan komplikasi. Aneh menurut saya. Jadi menurut Bapak itu kenapa? Saya juga tidak tahu. Menurut pengalaman saya dokternya bilang biasanya begitu tuh karena kuasa kegelapan. Tapi saya tidak peduli lagi karena apapun itu. Tapi yang jelas saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan mulai dari hari itu sampai sekarang saya sehat walafiat. Dan itu menjadi modal bagi setiap saya. Ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mengalami sakit penyakit, saya selalu ingat bahwa dulu Tuhan pernah tolong saya. Saya sudah hampir mati, saya sudah putus asa, saya sudah lemah, saya sudah letih, saya sudah lesu. Tetapi Tuhan masih bisa sembuhkan dan tolong saya. Sehingga saya selamat daripada maut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Hari ini apa yang kau alami dalam hidupmu? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menjadi lemah. Tetapi ingatlah kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Berapa kali Tuhan tolong saudara? Berapa kali Tuhan selamatkan saudara? Berapa kali Tuhan menangkan saudara dalam setiap pergumulanmu? Buatlah itu menjadi modal buat kita. Supaya kita bisa mengalami kemenangan pada masalah yang berikutnya. Bukankah itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi masalah? Ketika dia mau menghadapi Goliat, dia bilang, kalau dulu Tuhan bisa tolong saya untuk mengalahkan beruang singa di padang gurun. Sekarang juga Tuhan yang sama akan bisa menolong saya untuk mengalahkan Goliat. Pengalaman di masa lalu Daud bawa untuk mengalahkan Goliat. Hal yang sama yang harus kita lakukan. Pengalaman masa lalu harus kita bawa untuk mengalahkan setiap kesulitan kita hari-hari ini. Setiap pergumulan kita hari-hari ini. Setiap tekanan hidup kita hari-hari ini. Karena saya percaya seluruh kehidupan kita dikendalikan oleh satu kuasa. Yaitu kuasa Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, jangan dengarkan apa kata iblis. Ada beberapa hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Kita harus dapat berkata tidak pada setan. Yang kedua, akan selalu kuat di tengah badai. Yang ketiga, akan selalu menyadari tugas ilahi. Bahwa Tuhan masih menaruh tugas ilahi dalam hidup kita. Ada destiny ilahi, ada rencana Tuhan yang indah yang harus kita selesaikan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, akan selalu hidup dengan sukacita. Jangan pernah membiarkan hidupmu tinggal di dalam kesetresan. Karena percayalah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri, tapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang selalu mengingat kesalahan orang tua, istri, suami, besan, mantu, rekan bisnis, dan orang-orang yang ada di sekelilingmu.
engkau sedang dijebak oleh iblis. Karenanya jangan ingat-ingat lagi kesalahan mereka. Jangan ingat-ingat lagi kelemahan mereka. Tapi ingat-ingatlah kebaikan mereka. Supaya engkau bisa mengalami kemenangan dalam hidupmu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, stop untuk memikirkan hal-hal yang buruk yang diberikan oleh iblis. Dakwah-dakwah yang diberikan oleh iblis. Stop untuk memikirkannya. Tetapi pikirkanlah bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa. Dan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan bisa membelah laut, sekarang juga pasti bisa. Kalau dulu Tuhan bisa merubuhkan tembok Yeriko, sekarang juga masih bisa. Kalau dulu Tuhan bisa memunculkan mata air dari batu karang yang tadas, sekarang juga bisa. Kalau dulu Tuhan bisa merubah air yang pahit di marah, sekarang Tuhan juga bisa. Kalau dulu Tuhan bisa membangkitkan Lazarus dari kematian, sekarang juga bisa. Karena itu stop untuk mengikuti alur jebakan iblis. Tetapi mulailah ingat-ingat kebaikan Tuhan. Bahwa mujizat itu masih ada. Nah, Bapak Ibu yang saudara saya kasih dalam nama Tuhan. Pada Mazmur Asaf ini, ayat yang ke-20 bilang begini. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Nah, saudara lihat. Di tengah-tengah keputusasaan bangsa Israel yang terjebak dengan laut merah. Tapi ternyata Tuhan bisa belah laut merah. Mereka berjalan di lorong-lorong air. Yang kanan kiri mereka air. Tapi mereka dengan kering lewat dari sana. Sehingga mereka bisa diselamatkan. Dan mereka tidak bisa menduga. Mereka tidak bisa menebak. Mereka tidak bisa menyangka pertolongan Tuhan akan datang seperti itu. Inilah Alkitab kita katakan. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Hari ini engkau mungkin tidak melihat tanda-tanda kebaikan dalam hidupmu. Hari ini engkau mungkin tidak melihat tanda-tanda pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Tapi percayalah, Tuhan itu kadangkala bekerja di dalam kesenyapan. Tuhan itu kadangkala bekerja dalam kesepian. Tuhan itu bekerja dalam kesunyian. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Hari ini percayalah, mujizat itu masih ada. Jangan pernah menyerah. Tapi ingatlah, Tuhan sudah memelihara kita sekian tahun. Dan percaya pada tahun-tahun berikutnya, pada hari-hari berikutnya, Tuhan yang sama akan menyelamatkan dan menolong kita. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menang atas tekanan hidup? Yang ketiga, bertahan dan sabar dalam penderitaan. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4 bilang seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi Yakobus ini mengingatkan kita bahwa ujian yang sedang kita alami sekarang, ujian iman kita, akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu sendiri akan menghasilkan buah yang matang. Jadi artinya dia mau kasih tahu begini. Sebenarnya proses yang sedang kita jalani, kesulitan yang sedang kita jalani, tekanan yang sedang kita alami, sebenarnya adalah sebuah proses yang ingin membawa kita kepada sebuah kematangan, yang membawa kita kepada sebuah kedewasaan, yang membawa kita kepada pengenalan kita akan Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang terlepas dari masalah dan kesulitan. Tidak ada orang yang terlepas dari pergumulan dan penderitaan. Semua manusia pasti mengalaminya. Sekalipun saudara berdoa siang, malam, pagi, sore, jauhkan saya dari kesulitan, dari pergumulan, dari tekanan hidup, itu tidak akan mungkin terjadi. Yang perlu kita minta adalah berikan saya kesabaran untuk menghadapi
penderitaan ini Tuhan. Berikan saya kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan ini Tuhan. Karena penderitaan itu, karena tekanan itu juga memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah katakan pasal 3, segala sesuatu ada waktunya. Karenanya bersabarlah dalam penderitaanmu. Karena semua akan berlalu. Semua akan berjalan dengan baik. Dan tidak selamanya engkau akan mengalami kesulitan. Tidak selamanya engkau akan mengalami penderitaan. Tidak selamanya engkau akan sakit. Tidak selamanya engkau akan bangkrut. Tidak akan selamanya engkau akan mengalami kesulitan. Segala sesuatu ada waktunya. Karenanya bersabarlah, percayalah, berharaplah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia sedang membentuk kita. Melahirkan nilai-nilai ilahi lewat hidup kita. Karena buat Tuhan jauh lebih penting perubahan karakter kita. Perubahan kelakuan kita. Memunculkan buah-buah dalam hidup kita. Mendewasakan kita. Daripada sekedar ingin menolong dan memanjakan kita untuk melampaui setiap kesulitan kita. Pak, Bu, bukan Tuhan tidak sayang. Tuhan sangat sayang buat saudara dan saya. Karenanya sabarlah dalam menghadapi penderitaan. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Mungkin kau juga sedang mengalami hal ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kesedihan karena engkau kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kau kasihi karena COVID, Corona, kehilangan income. Mungkin engkau juga terancam akan bercerai karena kesulitan yang dialami oleh keluargamu. Tapi saya mau katakan, jangan pernah lemah, jangan pernah menyerah. Tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Mujizat masih ada. Ingat kebaikan Tuhan. Berapa lama engkau hidup. Dan selama itu juga Tuhan memelihara kehidupan kita. Saya percaya Dia Tuhan adalah gembala yang baik. Yang senantiasa memelihara dan melindungi kita. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa terkhusus buat jemaat GBI Baywalk yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami tekanan hidup, yang sedang mengalami penderitaan. Mungkin ada yang sedang sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Allah. Setiap mereka mengalami kasih Tuhan. Setiap mereka mengalami sukacita Tuhan. Setiap mereka mengalami damai sejahtera Tuhan. Setiap mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak setiap siasat iblis yang membuat mereka putus asa. Yang membuat mereka kecewa. Yang membuat mereka sakit hati. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami tolak. Tapi kami lepaskan sukacita daripada surgawi. Sehingga mereka mengalami kemenangan. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami pemulihan. Khususnya buat hari-hari ini Tuhan. Hari-hari pandemik yang sedang marak di dunia. Di Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan memampukan kami melampaui ini semua. Bahkan kami muncul sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga menjadi berkat buat kami. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan. Sing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun menjadi kepala menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.